Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai puisi rakyat bersama Bu Hening Wulandari. Anak-anakku, adapun kompetensi dasar dari puisi rakyat 3.9 mengidentifikasi informasi yang berwujud pesan, rima, dan pilihan kata dari puisi rakyat, bisa pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca dan didengar. Sedangkan 3.10 menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat yang berwujud pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca dan didengar. Adapun 4.9 menyimpulkan isi puisi rakyat berwujud pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat. 4.10 mengungkapkan gagasan, perasaan, pesan dalam bentuk puisi rakyat secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, rima, dan penggunaan bahasa. Anak-anakku, kalian pernah mendengar puisi rakyat? Oh, belum? Baik, sekarang Buning akan jelaskan apa itu puisi rakyat. Yaitu puisi adalah karya sastra yang di dalamnya terdapat beberapa jenis bait dan baris dengan menggunakan kata-kata yang indah. Puisi rakyat mempunyai nilai-nilai yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Termasuk juga dari puisi rakyat yaitu puisi lama yang berisi nilai-nilai dan pesan-pesan warisan leluhur bangsa Indonesia. Sekarang kita akan membahas mengenai macam-macam puisi rakyat. Sebenarnya puisi rakyat itu banyak macamnya. Tetapi pada kesempatan kali ini kita hanya akan belajar cukup 3 saja terlebih dahulu. Yang pertama yaitu pantun. Anak-anak pernah mendengar pantun? Belum? Baik, pantun yaitu syair yang terdiri dari 4 lari dengan persamaan asonansi atau rima ABAB dan kaya akan muatan nilai moral, agama, dan budi pekerti lainnya. Sedangkan gurindam yaitu syair yang bentuknya terdiri dari 2 baris yang setiap baitnya terdiri dari 2 baris dengan rima yang senada. Sedangkan yang ketiga yaitu syair. Syair merupakan puisi yang terdiri dari 4 baris dengan rima yang senada. Anak-anak, yuk kita bahas bersama-sama ciri-ciri satu persatu dari pantun, gurindam, dan syair. Yuk kita beralih pada ciri-ciri yang pertama, yaitu pantun. Ciri-ciri pantun ada 4. 1. Tiap bait terdiri atas 4 baris atau lari. Yang kedua, setiap baris terdiri dari 8 hingga 12 suku kata. Yang ketiga, rima akhir setiap baris adalah ABAB. Sedangkan yang keempat, baris pertama dan kedua merupakan sambiran. Sementara itu, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Yuk, kita lihat contoh pantun. Contoh yang pertama, jalan-jalan ke kota Demak. Banyak rumah berbaris-baris. Biar mati kena tembak, asal dapat dinda yang manis. Cie.
Yang kedua, kalau keladi sudah ditanam, janganlah lagi meminta talas. Kalau budi sudah ditanam, janganlah lagi meminta balas. Sudah paham tentang pantun? Oke, sekarang kita beralih pada puisi rakyat yang kedua, yaitu ciri-ciri gurindam. Ada 7. Yang pertama, terdapat 2 baris dalam 1 bait. Yang kedua, setiap baris mempunyai jumlah suku kata 10 sampai 14. Yang ketiga, setiap baris mempunyai rima atau bersajak A, A, B, B, C, C, dan lain sebagainya. Yang keempat, merupakan satu kesatuan yang utuh. Sedangkan yang kelima, pada baris pertama berisikan masalah, soal, atau perjanjian. Yang keenam, pada baris kedua berisikan jawaban akibat dari masalah atau perjanjian yang terdapat pada baris pertama. Maksud atau isi dari gurindam yang itu terdapat pada baris kedua. Sedangkan ciri yang ke-7, isi dari gurindam biasanya berisikan nasihat, kata-kata mutiara, atau bisa juga tentang filosofi hidup. Adapun contoh gurindam. Jika kamu mengamalkan Al-Quran, maka hidup penuh kebahagiaan. Amin. Semoga kita yang termasuk dalam penuh kebahagiaan. Yang kedua, untuk orang yang suka bersandiwara, jalan hidupnya akan menyiksa. Allah, naudzubillah ya anak-anakku ya, jangan sampai kita yang termasuk ini. Yang ketiga, rajin belajarlah di usia muda. Jangan pernah kamu menunda-nunda. Iya, bagus. Adapun ciri-ciri yang ketiga, yaitu ciri-ciri syair, ada 5. 1. Dalam setiap bait terdiri dari 4 baris. Yang kedua, dalam setiap baris terdiri dari 8 sampai 14 suku kata. Yang ketiga, syair bersajak A, 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 A. Yang keempat, dalam setiap baris adalah isi. Dan yang kelima, bahasa yang digunakan biasanya berupa bahasa kiasan. Contoh syair. Dengarkan. Jangan risau dengan cobaan, jangan bersedih karena kesulitan. Berdoa saja pada Tuhan, insya Allah Dia akan kabulkan. Contoh yang kedua, tak perlulah kau menabur cinta, ini hanya akan membuat luka. Jika akhirnya kita tak bersama, tak seperti janji kita di saat kala. Nah, anak-anakku, saya kira sudah paham semuanya ya. Baik, yang terakhir, tugas untuk kalian. 1. Dicatat ya. Buatlah 2 bait pantun dengan tema pendidikan. Yang kedua, buatlah 2 bait gurindam dengan tema kasih sayang orang tua. Dan yang ketiga, buatlah 2 bait syair dengan tema syukur. Baik, sudah paham? Sudah dicatat? Baik. Oke, hari ini kita akhiri bersama. Jangan lupa tugas segera dikerjakan, segera dikirimkan ke Buning. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.